1% itu apa sih? Channel YouTube, startup, sekolah, atau layanan psikologi? Nah, 1% awal mulanya adalah sebuah channel YouTube bikinan gua, Evan, yang membahas tentang banyak hal, mulai dari kesehatan mental, pendidikan, filsafat, dan self-development. Channel ini mulai aktif memposting video sejak akhir tahun 2018. Nah, tapi di pertengahan tahun 2019, gue pun sadar bahwa untuk membuat impact yang lebih besar, maka nggak cukup nih buat 1% untuk menjadi channel YouTube saja. 1% perlu untuk punya target yang lebih besar dalam waktu dekat. Berawal dari perbincangan 3 orang di salah satu kafe di Jakarta, akhirnya 1% pun ditekadkan untuk menjadi jauh lebih besar dalam jangka waktu dekat, yaitu untuk menjadi sebuah startup. 3 orang yang berdiskusi di kafe itu adalah Evan, Vicky, dan Rizky yang merupakan founders dari 1%. Kita bertiga sama-sama punya keresahan di dunia pendidikan, self-improvement, dan juga mental health di Indonesia. Kita melihat bahwa di abad 21 ini, mulai dari anak-anak muda sampai dewasa, itu mengalami banyak banget masalah dalam hidup. Sayangnya, sistem pendidikan kita itu nggak ngajarin kita nih buat siap dalam menghadapi berbagai rintangan dan masalah yang ada. Hasilnya, tentu karena kita gak siap, jadinya banyak dari kita yang gak bisa menyelesaikan masalah hidup yang kita alami. Kita punya berbagai masalah dalam mengenal diri sendiri, masalah soal relationship, pertemanan, keluarga, dan romansa, lalu masalah karir, dan banyak juga dari kita yang mungkin sedang bingung akan makna dari hidup kita di dunia. Oleh karena itulah dibangun 1% Indonesian Life School, sebuah startup pendidikan yang ngajarin tentang hal-hal yang penting nih dalam hidup kita yang belum diajarin di sekolah konvensional. Dengan tujuan utama untuk bikin semua orang di Indonesia dan bahkan di dunia untuk jadi berdaya. Berdaya itu gimana maksudnya? Berdaya itu maksudnya adalah gue mau semua orang punya 3 hal ini. Pertama, identity aware. Kita perlu kenal dan tahu sama diri kita sendiri, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dan kita juga bisa tahu sebenarnya peran kita itu apa sih di masyarakat. Yang kedua, jadi active problem solver. Dengan kata lain, kita bisa menangani dan mengatasi masalah diri kita sendiri dan masalah di lingkungan kita secara aktif. Dan yang ketiga, punya growth mindset, yaitu keinginan untuk terus berkembang dan belajar seumur hidup. Untuk mencapai tujuan besar itu, 1% udah punya nih kurikulum dan pendekatan dalam upaya untuk menangani banyak masalah-masalah yang ada di dunia. Kurikulum kita itu bentuknya kayak gini. Mulai dari fundamentals and basic skills, lalu setelah itu ada self-knowledge, lalu relationship, karir, dan meaning and philosophy of life. Lewat kurikulum ini, kita pengen bisa menghasilkan impact yang besar buat mengatasi masalah-masalah di Indonesia dan bikin orang-orang jadi berdaya. Nah, tujuan sekaligus kurikulum itu diturunkan lagi nih menjadi layanan-layanan dan produk yang konkret. Supaya apa? Supaya kita bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Nah, layanan dari 1% itu ada apa aja? Pertama adalah konten. Seperti yang lo tonton sekarang, kita bikin konten yang berkualitas buat bisa lo konsumsi. Kita bikin konten-konten ini di berbagai tempat. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, podcast, dan gak lupa juga di YouTube. Yang kedua, mentoring. Mentoring adalah layanan konsultasi online maupun offline yang bertujuan untuk membantu lo menyelesaikan masalah lo. Lo akan berdiskusi dengan mentor terlatih dan akan dikasih solusi atau masukan sama mentor. Lo juga akan dipandu untuk lebih mengenali diri lo. Selain itu, lo juga akan dapat interpretasi dari tes psikologi. Mulai dari tes kepribadian, tes minat bakat, tes tingkat stres, dan banyak lagi. Di akhir sesi mentoring, lo juga akan dapat personalized worksheet supaya lo bisa lebih terstruktur dalam menangani masalah-masalah lo. Yang ketiga, konseling. Konseling adalah layanan konsultasi dengan psikolog mitra 1%. Dan sama kayak mentoring, kita juga menyediakannya secara online maupun offline. Lo akan diberikan Ya, Assalamualaikum. Mas Evan mungkin sudah bergabung di dalam Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evan, apa kabar Mas Evan? Alhamdulillah baik, teman-teman. Gimana Mas Evan, apa sudah siap menyampaikan materi pada hari ini? Udah. Oke, buat teman-teman, mungkin bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar bisa mencatat semua materi atau materi-materi yang disampaikan Mas Evan. Dan kita mau sesi foto sekarang. Mungkin Mas Evan sebelum menyampaikan materi kita ada sesi foto terlebih dahulu. Kita dari device-nya. Mungkin buat teman-teman bisa menyalakan kamera semua terlebih dahulu. Mau usah itu. Kameranya aja. Ya teman-teman biar lebih cepat.
Diharap untuk menyalakan kameranya semua. Mantap. Karena buku bersama. Ya sudah siap semua. Ya. Oh ini ada pemuncak sekalian nih. Continue. Ya, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Apa itu? Ya sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baiklah, kita langsung menuju acara inti, itu penyampaian materi yang dibawakan oleh Mas Ifandi Hairul dari SEO 1%. Kepada Mas Ifandi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih ya buat MC dan buat teman. Oke, thank you ya buat MC dan buat teman-teman dari Himatika UAD karena udah ngundang aku pribadi di sini untuk sharing-sharing nih soal gimana ya mungkin di sini aku bakal ngomongin tentang gimana cara biar produktif ya supaya teman-teman bisa oke lah bisa excel gitu di karirnya maupun di organisasinya gitu sih. Dan mungkin perkenalan sekali lagi, perkenalkan namaku Ifandi Hairul Rahim. Aku adalah founder, CEO, dan mentornya 1%. Kalau misalnya mau lebih relate sama teman-teman biar sama ya, sebagai mahasiswa tuh dulu sebenarnya aku sempat jadi ketua BEM Fakultas Psikologi UI. Jadi mungkin sedikit banyak aku paham lah tentang dinamika yang ada di organisasi ya, dan juga dengan dinamika kemahasiswaan. Pun aku juga pernah sempat megang jadi koordinator di salah satu organisasi nasional sih, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia gitu. Nah, jadi mungkin di sharing kali ini bukan cuma aku bakal nge-share mungkin perspektif psikologi ya dari leadership, tapi juga pengalaman sih. Nanti juga teman-teman boleh nanya ya kalau misalnya ada problem berkaitan dengan organisasi atau apa gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing nanti ya. Nanti aku juga sekalian sharing-sharing sih, karena bukan berarti tanpa masalah dulu. Ketika jadi ketua BEM, ketika jadi koordinator di ikatan lembaga mahasiswa psikologi gitu ya, dan lain sebagainya gitu sih. Terutama menjadi CEO juga gitu. Oke, next. Nah ini bayangin teman-teman lagi ada acara keluarga gitu kan. Biasanya kan banyak yang nanya gitu, atau bahkan kalian reuni gitu ya sama teman lama gitu. Ya biasanya yang kita jawab adalah ini sih, nggak tahu sih tante gitu dan lain sebagainya gitu kan. Padahal kita belum mikir tapi kok udah ditanya-tanya mulu gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang umum banget buat kita untuk muncul gitu di acara-acara kayak gini. Nah, dan banyak dari kita yang kadang overthinking gitu. Nah, ini tuh sebenarnya masalah yang umum banget dialami oleh orang-orang terkait dengan si overthinking ini. Dan karena gue sebagai gue lagi ya kebanyakan ngomong gue lu karena aku sebagai mentor gitu ya di 1%, sebenarnya masalah overthinking ini itu mencakup 70-80% masalah klien sih. Kalau di konseling mungkin bisa 60% juga gitu karena kita memang ada agenda rutin ya membahas masalah-masalah klien ketika di sesi konsultasi, setelah sesi konsultasi. Dan ini umum banget kalau teman-teman ngerasain ini gitu, kayak teman-teman bingung gitu ya, let's say sebelum lulus juga kan bentar lagi lulus nih, mau kerja jadi apa dan lain sebagainya gitu. Banyak dari teman-teman yang mungkin bingung dan overthinking, susah tidur gitu, bahkan sampai susah tidur, itu wajar banget sebenarnya. Tapi wajar bukan berarti ya bagus ya, kalau misalnya dibiarin ya nanti bakal jadi negatif sebenarnya, bahkan bisa jadi sampai ke gangguan klinis gitu. Nah, terus mungkin kita juga baru nyadar kita nggak tahu mau ngapain gitu kan ke depannya. Akhirnya atau kita nggak tahu potensi apa yang bisa kita pakai gitu. Ya sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya ketika kita nggak punya purpose, nggak punya meaning gitu ya, nggak tahu ke depannya mau ngapain. Ya kalau di meme ini sih nggak ada bedanya sama kita ini ya nggak hidup gitu. Nah tapi sebenarnya
ya intinya it's okay sih. Emang banyak orang yang kayak gitu dan nggak tahu tujuan hidup, nggak tahu potensi diri, makanya ya 1% di sini pengen ngebantu teman-teman sih, biar teman-teman bisa mengetahui potensi diri supaya teman-teman bisa mencapai apa yang kita sebut sebagai hidup seutuhnya. Gitu. Di sekolah tuh kita kan diajarin matematika dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita nggak pernah gitu diajarin tentang mengenali diri, mengenali potensi, gitu. Gimana caranya produktif di organisasi gitu. Padahal itu sebenarnya aspek yang cukup penting ketika kita berbicara soal karir ya, ketika kita berbicara soal organisasi gitu sih. Nah ini sayangnya memang nggak pernah diajarin di sekolah gitu dan lain sebagainya. Nah ini yang jadi masalah gitu sih di sistem pendidikan kita sebenarnya sekarang. Dan itu juga alasan kenapa 1% ada. Ini sekalian aku kenalin 1% ya. Jadi kita kalau menurut aku dan tim kita perlu lembaga nih selain sekolah yang ngajarin berbagai macam hal penting dalam hidup yang memang belum diajarin di sekolah gitu sih. Gitu. Dan kita juga tentunya butuh yang namanya kurikulum. Nah, yang bakal kita pelajari hari ini adalah lebih ke yang ijo-ijo ya, basic mental and physical problem. Dari aku bakal bahas sedikit. Terus kita juga bakal bahas soal self knowledge. Kita juga bakal bahas cukup banyak soal karir dan productivity. Gitu. Jadi tapi nanti kalau teman-teman ada masalah relationship ya, buat yang jomblo ya, dari lahir sampai sekarang atau buat yang baru putus, boleh gitu ya ditanyain kalau berkaitan sama materinya karena pasti multifaktor. Kalau kita ngomongin soal perspektif psikologi di karir atau di produktivitas gitu. Yang tema yang kita bahas kali ini. Nah, ini teman-teman jangan lupa fokus, catat, relate, bikin action plan ya. Karena itu cara belajar yang efektif yang kita memang udah buktiin di berbagai macam layanan kita. Gitu sih. Oke. Nah, kita mulai langsung ke materi ya. Sebenarnya hidup itu kalau menurutku kayak mengendarai mobil sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa sekarang minder gitu ya, ngerasa kayaknya gue kurang cakep gitu, atau gue ngerasa kayaknya gue kurang kaya gitu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya hidup itu kayak mengendarai mobil teman-teman. Bukan tentang mobil apa yang kita pakai, tapi mau kemana kita ngebawa mobil itu. Karena gini, kalau kita ngomongin soal masalah psikologis gitu ya, kalau kita ngomongin soal kita nggak semangat hidup, kita nggak tahu plan kita mau ngapain gitu. Sebenarnya bukan masalah mobilnya, karena orang-orang yang privilege gitu ya, orang-orang mungkin beberapa dari teman-teman ada yang privilege juga gitu kan, cukuplah gitu hidupnya tuh. Banyak juga mungkin yang kayak ngerasa stres gitu. Karena ya hidup bukan tentang mobil apa yang kita pakai, tapi kemana dan ngapain kita dengan mobil itu gitu. Karena kalau mobil Tesla gitu ya, misalnya kita bandingin sama misalnya mobil sejuta umat, misalnya mobil Avanza gitu, lebih baik mobil Avanza yang tahu mau kemana dan dia yang nyetir daripada mobil Tesla tapi disetirin sama orang dan nggak jelas ngebawanya kemana gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Jadi kita ngomongin dari fundamentalnya dulu, hidup itu sebenarnya kayak mengendarai mobil teman-teman. Nah yang harus kita pahami adalah nyari tujuan gitu ya, biar bisa produktif itu butuh proses. Dan gimana caranya supaya bisa nikmatin prosesnya? Gimana caranya supaya kita bisa dapetin yang kita mau gitu, terutama dalam hal organisasi atau karir gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu konsep yang mau aku bawa di sini adalah ikigai sih gitu. Ikigai itu maksudnya gimana? Ikigai adalah prinsip dari Jepang ya, yang diartikan sebagai a reason of being alias alasan untuk hidup gitu. Jadi ini tuh prinsip yang bisa ngebantu kita jadi bermakna, bermanfaat dan seimbang. Gitu sih. Mungkin pasti gue yakin teman-teman udah pernah baca lah ya dan udah pernah dengar. Tapi intinya mengaplikasikan ikigai ini bakal ngebawa dampak positif buat kita. Gitu, mulai dari produktivitas meningkat dan bahkan sampai ke lu bakal hidup lebih lama daripada orang yang nggak punya ikigai. Ini based on research ya, selama bertahun-tahun gitu. Jadi ikigai itu emang banyak banget dampaknya sih gitu. Nah, ikigai itu bisa dicapai ketika kita suka dengan pekerjaan yang kita lakuin, kita ahli. Jadi udah suka, kita jago ya. Suka doang nggak cukup. Lo mungkin suka main Mobile Legends, lo suka mungkin main PUBG gitu. Tapi kalau lo nggak ahli, ya bakal stres juga gitu kan. Dan kalau itu nggak ngasih manfaat dan nggak dapat bayaran yang cukup, mungkin ya nggak bakal meaningful juga. Gitu. Jadi ada 4 aspek ya. Lo suka sama pekerjaannya, gitu ya. Makanya silakan sekarang dipertanyakan lagi gitu. Apakah gue suka dengan proker gue di himpunan gitu? Apakah gue ahli dalam ngerjainnya? Apakah gue ngasih manfaat? Dan apakah gue dapat bayaran? Bayaran itu bukan hanya uang ya, tapi juga bisa pengalaman, bisa juga
terima kasih gitu dari orang gitu, banyak ya. Jadi kayak teman-teman coba refleksiin sih, gue suka nggak sih dengan pekerjaan gue sekarang. Kalau nggak suka, gimana biar suka, gimana biar ahli, gimana biar ini bisa ngasih manfaat gitu. Dan komponen Ikigai sebenarnya ada ada mission, vocation, profession, ada passion gitu. Ini ada berbagai macam irisan yang ada di sini. Tapi biasanya orang itu ada beririsan tuh di 4 hal itu. Kayak mission itu berarti lu ngelakuin hal yang lu suka gitu ya, dan itu bermanfaat buat orang, tapi itu bukan lu nggak jago di sana, dan bayaran juga belum tentu didapetin. Biasanya ini orang-orang BEM kali ya gitu, belum tentu lu jago gitu ya, orang himpunan belum tentu lu jago, belum tentu lu dibayar gitu, belum tentu lu dapet pelajaran, tapi kayak at least lu punya misi gitu. Terus ya ini ya volunteer gitu kan, jadi relawan biasa kayak gitu. Terus kayak yang kedua adalah vocation. Di sini kita ngelakuin sesuatu yang bermanfaat dan ada imbalan yang kita dapetin. Nah, tapi sayangnya ini bukan sesuatu yang kita suka. Kita juga nggak seahli itu di sini. Kayak misalnya ketika kita masuk ke perusahaan milik orang tua. Jadi kita bermanfaat sih gitu ya. Gajinya juga ada gitu. Tapi kayak ya mungkin teman-teman nggak suka, mungkin teman-teman nggak ahli juga di sana. Gitu ya. Terus ada juga yang profession. Lu suka nih, nah biasanya mungkin jurusan matematika ya, terus kerjanya misal di Bapenas gitu, dapat imbalan sih, lu menguasai dan lu dapat imbalan, tapi mungkin lu lebih suka jadi YouTuber misalnya, gitu. Dan lu juga mungkin nggak ngerasain orang lain juga mungkin nggak ngerasain manfaat langsung dari yang kita lakuin. Gitu. Nah ini biasanya yang ikut bekerja sesuai jurusan tapi nggak passionate sama jurusannya, gitu sih. Yeah, I don't like my job but I need the money gitu sih. Terus yang keempat adalah passion. Kita suka, kita jago, tapi kita nggak dapet imbalan dan nggak sebermanfaat itu ya. Main Mobile Legends misalnya, ketika lu MMR-nya udah tinggi gitu, ya atau ngelukis misalnya, deh. Tapi belum tentu itu bermanfaat juga buat orang, belum tentu lu digaji juga buat itu gitu kan. Nah cara buat nemuin Ikigai sebenarnya kalau menurut gua ya, yang paling penting adalah lu kenal sama diri lu sih gitu. Yang dari yang awal tuh sebenarnya back to the point di mana ini emang yang gue suka gitu sih. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang belum tahu ya, kayak misal nih ini ada nih di depan refleksi pertanyaan gitu kan. Siapa sih diri lu gitu? Apa sih yang udah lu lakuin gitu? Dan apa yang perlu lu tingkatin? Apa yang ngebuat lu bahagia gitu? Nah ini banyak banget orang yang belum bisa ngejawab kayak gitu. Belum bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa sih yang ngebuat lu bahagia? Mungkin banyak orang yang jawab oke, A, B, C, D, E, tapi kayak kalau kita nanya kalau soal karir gimana? Apa sih yang ngebuat lu bahagia gitu? Ya banyak yang bingung sih soal itu gitu. Jadi kayak kalau teman-teman masih bingung, kalau saranku sih ya coba lebih kenal sama diri sendiri gitu. Refleksi lebih banyak, ikut psikotes dan lain sebagainya gitu kan. Biar apa? Biar nanti teman-teman bisa lebih kenal gitu. Nah kebetulan di webinar ini juga aku nggak tahu apakah dari timku udah ngasih psikotes atau belum. Tapi yang jelas nanti kalau misalnya udah, silakan teman-teman kerjain gitu. Nah dan psikotes itu bisa dikerjain kapanpun dan bebas, teman-teman bisa akses lagi gitu kan. Jadi kalau saranku, teman-teman coba kerjain psikotesnya sekarang nanti nih, terus kayak udah tahu kan skornya, nanti teman-teman udah lebih refleksi, udah ngelakuin berbagai macam hal, teman-teman tes lagi gitu. Biar skornya ningkat atau enggak, kelihatannya ningkat atau enggak gitu. Kalau nggak ningkat, ya berarti teman-teman masih perlu mengenali diri lebih lanjut gitu, karena berarti yang teman-teman lakuin belum seberdampak itu. Jadi kayak kan kita ngasih psikotes tuh, kita ngasih worksheet juga, tolong dikerjain gitu sih. Gitu. Dan ini penting banget ya refleksi ini, karena ini yang bakal jadi acuan buat teman-teman nentuin karir ke depannya gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nggak tahu gitu diri teman-teman siapa, sukanya apa gitu kan. Contohnya ini gue kasih contoh misalnya relationship gitu ya. Biasanya orang-orang yang terjebak di toxic relationship itu nggak tahu dirinya tuh butuh orang yang kayak gimana gitu sih. Dan akhirnya nerima aja apa yang ada, terus mikir bahwa kalau misalnya kalau si orang ini nggak ada gitu, nggak bakal bisa ada orang lain gitu yang ngeganti. Dan karena dia belum tahu juga apa yang dia mau, akhirnya bertahan di toxic relationship itu. Gitu. Biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena nggak pernah mendefinisikan apa sih hubungan kayak gimana sih yang bikin gue bahagia tuh gitu. Jadinya stuck di relationship kayak gitu.
gitu sih. Jadi buat teman-teman nih yang bermasalah dengan pacar gitu ya, atau mungkin teman-teman jomblo gitu dari dulu susah terbuka sama orang, mungkin teman-teman belum kenal diri teman-teman, akhirnya jadinya bingung juga gitu. Ada orang yang deketin kayak kita ngerasanya kayaknya enggak deh, padahal kita belum mendefinisikan. Nah, jadi mengenali diri itu dampaknya bisa ke banyak banget ya, ke relationship gitu, ke karir lo gitu, ke performa lo di organisasi gitu, dan lain sebagainya gitu, ke tujuan hidup lo juga gitu sih. Jadi jangan lupa untuk refleksi ya. Dan kalau lu susah untuk refleksi, jangan sungkan untuk konsultasi ke, kalau 1% namanya mentor gitu, mentor 1% gitu sih. Kenapa? Karena apa ya? Emang biasanya orang butuh untuk curhat, butuh untuk dibantu sih. Soalnya ya, kita nggak belajar ini cuy di sekolah gitu. Udah 20 tahun mungkin kita sekolah, kita nggak pernah belajar ini gitu. Gitu sih. Dan untuk lebih mempermudah, coba teman-teman bayangin diri teman-teman di masa depan sih. Bayangin hari ideal teman-teman tuh kayak gimana gitu. 10 tahun lagi hari ideal lo kayak gimana sih gitu. Karena ini bakal memperjelas hari ideal lo tuh kayak gimana dari pagi sampai malam. Contohnya misal Evan gitu. Hari ideal Evan 10 tahun ke depan ya. Mungkin hari ideal aku ya aku cukup oke, aku tinggal di apartemen nggak apa-apa sih. Nggak punya rumah juga nggak apa-apa gitu kan. Ngekos juga nggak apa-apa 10 tahun ke depan, dan mungkin aku udah beristri kali, udah beranak, dan ya udah gitu, aku mungkin nggak perlu jadi CEO juga, cukup jadi dosen juga itu udah buat aku happy sih, karena aku sukanya ngajar gitu. Nah, itu hari ideal aku tuh kayak gitu. Jadi pagi-pagi aku mungkin kebangun, oke, di sebelah ada istri gitu kan, makan bareng, dan ya udah mungkin istri ngantar anak ke kantor lah, terus ke kantor, ke sekolahnya, terus aku kayak mungkin aku ke kampus gitu ya untuk ngantor ngajar gitu. Itu adalah hari idealku. Mungkin hari ideal teman-teman beda. Ada yang mungkin kebayang kayak pagi-pagi lu kebayangnya lu bangun di sebuah villa di Bali gitu, terus di depannya ada pantai. Ya nggak apa-apa, itu hak lu untuk mikir bahwa itu hari ideal gitu. Ada juga yang mungkin hari idealnya adalah oke, gue pengen kebangun di puncak Bogor gitu ya, terus kayak keluar ngelihat pemandangan gunung gede gitu, terus abis itu lu ngelukis gunungnya gitu. Ya bisa aja ada yang anggapannya kayak gitu, atau yang hari idealnya adalah oke, gue pengen kerja di misalnya FMCG gede, Unilever gitu ya, atau Indofood gitu misalnya, dan berkarir sebagai manajer di sana gitu, di tengah kota. Ada juga yang hari idealnya kayak gitu. Nah, teman-teman define hari idealnya kayak gimana? Karena itu yang bakal bikin lu lebih clear dalam nentuin value lu gitu, dan lebih clear dalam mengenali diri lu gitu. Termasuk dalam hal relationship. Lu pengen cowok kayak gimana, lu pengen cewek kayak gimana gitu. Ya. Jadi bikin standar buat diri lu sendiri, dan kayak habis itu definisikan standarnya dengan baik. Habis itu kejar sih. Biar nanti mau mobil apapun yang lu punya, ya lu udah punya tujuan lah at least gitu. Karena bukan masalah mobilnya, tapi masalah tujuannya. Kalau lu privilege tapi lu mobilnya dikendarai sama orang tua, lu pengen masuk jurusan apa gitu, sama orang tua udah lu masuk matematika gitu kan. Lu nggak passionate di matematika, ya berarti mobil lu dikendarai sama orang tua gitu. Tapi mungkin nggak ke tujuan yang lu pengen. Syukur-syukur kalau lu suka juga, tapi kalau nggak suka, nah itu dia kan. Makanya ini balik lagi ke quotes awal gitu ya, yang tadi hidup itu sebenarnya ini sih, aku coba ulang lagi, hidup itu bukan tentang mobil apa yang kita kendarai, tapi mau kemana gitu sih. Karena mobil nanti bisa dimodif teman-teman gitu. Aku pernah hidup di masa-masa kuliah tuh 300.000 per bulan gitu, karena waktu itu ayahku stroke gitu. Dan kayak kalau misalnya aku minder gitu ya dengan mobil yang aku kendarai dulu, mungkin aku nggak akan mau maju jadi ketua BEM fakultas gitu. Kayak ngapain? Tapi sebenarnya ya dari dulu karena prinsip yang aku pegang, ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak yang penting gue tahu yang penting tuh bukan mobil gue sekarang gitu, tapi gue mesti ngebawa mobil ini kemana, meskipun mungkin dulu mobilnya sempat rongsok tuh, jadi kayak sempat ya itulah krisis ekonomi gara-gara ayah stroke gitu, yang awalnya dikasih uang jajan jadi enggak gitu kan, sampai harus hidup 300.000 per bulan gitu. Dan itu ya balik lagi, lo define hari ideal lo kayak gimana jadinya. Dan di waktu krisis itu tahun 2017
ya akhirnya maju jadi ketua BEM. Alhamdulillah menang sih, meskipun ada saingan gitu ya waktu itu, ada lawan calon ketua BEM lain, tipis menangnya. Dan dari sana ya jadi batu loncatan sih untuk bikin 1% sampai sekarang. Nah, planning juga penting ya, gitu. Udah tahu tujuan hidupnya kayak gimana, udah kebayang hari idealnya, planning gitu. Bikin 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Nah, ini penting juga ya buat teman-teman. Kalau belum punya planning, silakan dibuat dari sekarang. Gitu ya, catat nih, bikin plan-nya. Kalau lo udah pernah buat plan terus kayak gagal, nanti kita coba bahas ya tentang itu. Terus jangan lupa juga untuk lakuin eksplorasi. Ini bisa berlaku di himpunan sih. Dulu ketika gue jadi ketua BEM, kayak ya gue coba explore banyak sih gitu. Baik dalam hal waktu itu kan startup tuh pakai OKR tuh. Dulu gue coba, gue coba terapin prinsip startup di sini gitu di BEM gitu. Oh ternyata berhasil gitu kan. Dan teman-teman juga bisa lakuin eksplorasi sih kalau ngerasa jenuh dengan organisasi, jenuh dengan kehidupan pribadi gitu ya. Coba aja lakuin eksplorasi gitu sih. Contoh lain adalah daftar internship, gabung ke organisasi yang lain gitu. Ya, jadi volunteer dan lain sebagainya gitu. Nah terus kalau teman-teman sulit ngatur waktu gimana? Kalau teman-teman udah bikin resolusi, terus nggak tercapai gimana gitu kan? Nah itu teman-teman sebenarnya bisa ningkatin skill manajemen diri. Nah ini mungkin lebih, tadi kan fundamental dari core tujuan lu tuh mau kemana. Sekarang lebih ke self managementnya. Gimana cara self management? Nah ini sih jangan lupa bikin to-do list setiap harinya gitu. Terus kayak by the way kayaknya ada yang unmute deh, boleh minta tolong di mute ya biar gak feedback. Nah, jadi ada time management tips nih. Di time management ini teman-teman ini ya, jangan lupa tiap hari itu bikin to-do list, bikin planning yang jangka pendek, sama bikin waktu kerja yang optimal gitu. Jadi kayak gak usah kebanyakan kerja juga sih. Gitu. Kalau rapat sampai malam juga gak efektif sebenarnya biasanya. Jadi kayak jangan lupa sebelum rapat, kalau misalnya ngalor ngidul rapatnya, pas mahasiswa tuh sering banget aku rapat ngalor ngidul gitu, coba ditentuin aja to-do list-nya apa di rapat ini gitu ya. Kalau nanti setelah kerja namanya dari rapat berganti jadi meeting gitu biasanya pekerja-pekerja itu gitu sih. Dan jangan lupa dibuat deadline-nya juga gitu. Ketika teman-teman punya suatu tujuan, di breakdown, dibikin jadi to-do list, bikin jadi deadline-nya gitu. Nah, karena biasanya memang kalau nggak ada to-do list, nggak ada deadline-nya, ya nanti jadinya nggak bakal teratur gitu sih. Mulai dari rapat sampai kerjaan gitu. Nah, jadi bikin sedetail mungkin pekerjaannya apa, buat keperluan apa, deadline-nya kapan gitu kan. Prioritasnya juga harus penting gitu. Prioritasnya harus harus ditentukan juga. Ini paling gampang nentuin prioritasnya dari ini. Kayak misalnya organisasi teman-teman atau misalnya teman-teman sekarang ada berbagai macam hal yang harus dilakuin. Ya bagi jadi keempat ini sih, penting dan mendesak, penting nggak mendesak, kurang penting tapi mendesak, ada juga yang kurang penting dan tidak mendesak gitu. Ini biasanya dilakuin sama staff-staffku juga sih di di 1%. Jadi kayak mereka biasanya kalau aku minta update to-do list lu dong gitu. Nanti mereka akan update dan akan ada ininya sih, important, urgent gitu dan lain sebagainya. Nah ini yang biasanya aku lihat nanti ketika ngeevaluasi kerja karyawan adalah, oh ini yang dia kerjain important nggak nih, urgent nggak nih, harus dikerjain sekarang nggak, kalau nggak ya udah delegasiin aja gitu atau di planning aja gitu sih. Jadi kayak teman-teman bisa pakai ini ya, matriks Eisenhower gitu. Bikin planning juga ya. Dan ini udah ada worksheet-nya juga. Nanti kalau gue saraninnya buat teman-teman ya, buat teman-teman yang sekarang mumpung masih mahasiswa, pelajari Google Calendar, pelajari Trello, pelajari Asana kayak gitu-gitu. Itu akan sangat ngebantu sih kalau buat teman-teman udah pakai berbagai macam hal itu, dan lebih mudah untuk kerja di startup, baik startup kecil maupun startup besar gitu. Karena kita bakal ngelihat, lu pengalaman nggak sih di sini gitu? Apa perlu belajar lagi atau enggak? Yang umum banget itu Trello, Google Calendar,
Asana itu umum banget gitu kan. Terus ada lagi kalau misalnya ngomongin UI UX gitu, siapa tahu ada teman-teman yang tertarik ya, pakai Notion biasanya. Jadi jangan lupa pakai tools-tools itu, karena itu sebenarnya tools-tools yang bisa bikin kita lebih produktif gitu. Jadi dan itu juga bisa mempersiapkan kita buat kerja ke depannya gitu sih. Dan jangan lupa pakai time blocking, ini udah ada worksheet-nya, jadi di breakdown tugasnya sesuai dengan kategorinya gitu. Kalau lu orang yang suka overthinking juga, time blocking ini sebenarnya penting buat menangani overthinking itu. Kayak kalau misalnya lu selalu overthinking, lu ngerasanya cemas mulu, coba di time block gitu untuk cemas. Oke, gue pengen cemas sejam, habis itu gue kerja lagi kayak gitu. Itu bisa sebenarnya. Kalau misalnya lu orangnya suka overthinking. Nah ini saran gue sih disiapin di Google Kalendernya ya, gitu. Karena nanti teman-teman kalau misalnya udah di dunia kerja, meeting tuh pakai Google Calendar, pakai Microsoft Teams, gitu. Di schedule-nya tuh memang pakai jadwal gitu sih. Apalagi buat orang-orang yang penting biasanya lebih aware sama jadwal sih, gitu ya. Jadi manfaatkan teknologi ini untuk ngelakuin penjadwalan. Kebetulan aku sendiri ya udah terlatih Google Calendar dari maba sih gitu, dan akhirnya mempermudah ini. Jadi kayak karena di UI itu kan waktu itu kita kelasnya kadang lengkap-lengkap kan gitu. Jadi akhirnya ditaruh di Google Calendar aja biar gak lupa gitu. Dan kalau ada organisasi, ada rapat ya taruh di sana. Invite ke emailnya. Jadi udah terbiasa gitu sih. Nah, kalau udah terbiasa kayak gini enak gitu. Yang aku lihat bagus dalam melakukan ini adalah ITB sih sebenarnya. ITB itu oke banget mahasiswanya dalam melakukan hal ini. Dibandingkan ya anak BEM-BEMku sendiri yang nggak pakai ini dulu. Gitu. Jadi kayak coba manfaatin ini. Dan akhirnya ya anak-anak ITB juga jadinya lebih mungkin lebih excel ketika mereka di interview gitu, karena oke, saya udah terbiasa gitu ngelakuin ini. Nah ini ya ngatur jam kerja dengan optimal juga ya, kalau misalnya teman-teman capek ya istirahat, jangan lupa. Gitu. Coba lakuin evaluasi diri ya, siapin waktu khusus buat evaluasi diri, refleksiin mana pekerjaan yang udah baik gitu. Dan ini terakhir sih, manajemen waktu yang baik itu nggak didapetin dari lahir sebenarnya, tapi lu usahain gitu sih. Mungkin nanti kalau teman-teman mau nanya-nanya tentang ya itu pengalamanku ketika di BEM, di ILMPI, aku juga sempat ngurus ini sempat jadi wakil ketua aku nggak tahu di UAD ada atau enggak, tapi kayak kalau di UI itu ada yang namanya paguyuban. Karena aku orang Bandung, jadinya orang-orang perantauan dari Bandung tuh ada paguyubannya sendiri gitu. Itu dulu aku yang ngurus juga sama temanku gitu. Temanku jadi wakil ketua, temanku jadi ketua, aku jadi wakil ketuanya gitu. Jadi kayak dari dulu sebenarnya ya trial and error gitu selama bertahun-tahun sampai akhirnya sekarang mungkin udah cukup rapi ya dalam hal project management, leadership kayak gitu-gitu. Kalau dulu tuh masih banyak drama-dramanya, bahkan masih banyak miskom-miskomnya gitu. Kalau sekarang sih udah terminimalisir ya, karena bertahun-tahun pengalaman di organisasi. Beruntung juga sih teman-teman yang udah ada di organisasi bagus gitu. Tinggal diusahakan terus gitu sih. Oke, mungkin sekian dariku. Aku coba kembalikan lagi ke MC atau moderator. Thank you buat teman-teman karena udah ngedengerin materinya dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih Mas Evan atas materi yang disampaikan, luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Evan. Dari teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat di kolom komentar dengan format nama, prodi, dan pertanyaannya. Atau jika ada yang ingin bicara langsung bisa raise hand dulu, dan nanti kami dari panitia akan menunjuk dan baru silakan untuk on mic-nya. Ya, untuk peserta yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Mas Agil bisa langsung on mic dan mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Royan Agil Nugroho dari Program Studi Matematika Angkatan 2018.
Terima kasih kepada Bang Ivandi Hainur Rahim yang sudah menjelaskan materi yang sangat luar biasa ini. Sungguh sangat insightful banget buat saya pribadi, terutama dalam manajemen waktu dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan produktivitas melalui goals yang sudah kita yang ingin kita inginkan gitu kan. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan organisasi. Di mana kan setiap orang itu pasti punya yang namanya kepribadian gitu kan. Ada yang orang memang introvert dan juga ekstrovert gitu. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau saya pribadi yang saya rasakan adalah ketika saya bertemu dengan orang-orang yang notabene itu adalah orang-orang baru yang belum sama sekali saya kenali, di mana pada saat itu saya disuruh untuk bertemu dengan mereka, berkumpul, mengadakan suatu rapat seperti itu. Tetapi saya sendiri itu mungkin overthinking kali ya, merasa bingung, kemudian kayak, aduh aku nggak kenal sama mereka, tapi kenapa aku harus ikut ke circle-nya mereka dan kemudian mengadakan suatu rapat. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi ketakutan atau mungkin cara kita bersikap dalam menghadapi keadaan seperti itu? Karena yang saya lakukan itu benar-benar ketika masuk ke dalam circle-nya, ke dalam zonanya mereka itu kayak diem doang, nggak berani bicara. Pada akhirnya ide-ide yang ingin saya sampaikan itu tidak bisa tersalurkan dengan baik gitu. Sehingga ada atau tidaknya saya di dalam keadaan tersebut itu nggak berpengaruh apa-apa gitu. Jadi ya menurut saya itu sesuatu hal yang tidak produktif sekali gitu. Jadi pada akhirnya saya punya perasaan atau pemikiran bahwa ya udahlah ya kalau kayak gitu aku nggak usah ikut aja karena nanti percuma juga aku nggak berdampak apa-apa gitu. Bingung mau memulai dari gimana gitu. Memulai pembicaraannya itu sangat susah banget gitu. Nah mungkin itu sih yang dapat saya tanyakan. Semoga bisa dijelaskan dengan baik dan terima kasih atas kesempatannya. Silakan, Bang. Saya kembalikan ke MC. Ya, bisa langsung dijawab oleh Mas Evan. Oke, thank you Royan atas pertanyaannya ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal introvert extrovert, mungkin itu apa ya sedikit kali ya hubungannya sama overthinking. Kalau tadi kayaknya masalahnya bukan di kepribadian, tapi lebih ke overthinking karena jatuhnya kalau ngomongin soal introvert atau extrovert, apa ya orang introvert bisa aja juga jago gitu sih dalam hal misalnya berhubungan dengan orang baru gitu. Nah, kalau ini mungkin berarti bisa jadi pengalamannya masih minim dalam berhubungan sama orang baru. Terus juga mungkin circle-nya beda, bisa jadi kayak apa namanya pergaulannya beda dan gak nyambung mungkin obrolannya juga kalau secara informal gitu ya. Dan bisa jadi juga apa ya memang ya kita ada masalah insecure, gak pede gitu kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin perlu kamu define sih ya terkait dengan si masalahnya. Define gimana? Maksudnya define adalah coba lihat sebenarnya masalahnya itu apa gitu, apa yang bikin kamu seperti itu. Nah jadi kayak coba di list aja dulu ketika ketemu sama orang apa sih yang dirasain gitu. Nah, biasanya ini akan lebih mudah kalau misalnya teman-teman udah paham soal mindfulness. Jadi kayak teman-teman udah paham soal, oke, gue detak jantungnya segini kalau misalnya gue ketemu sama orang ini, gue detak jantungnya segini kalau ketemu sama orang ini, terus kayak ketika gue di situasi ini kok gue oke ya, meskipun ketemu orang baru, tapi kok di situasi yang lain gue nggak oke gitu ya. Nah, itu coba dicatat dulu aja. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kira-kira pengalamannya kayak gimana gitu. Nah, nanti bakal ketahuan masalahnya karena apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal masalah nggak pede, atau masalah insecure atau overthinking, itu juga bisa jadi berhubungan sama kebiasaan kita. Kebiasaan kita maksudnya contohnya apa? Jadi kalau misalnya di counseling atau di mentoring 1%, ini aku kasih tahu sedikit rahasianya. Gimana cara kita identify masalah itu dengan kita coba lihat dulu. Oke, let's say di hari itu kita overthinking. Kemarin tidur kita cukup nggak gitu, terus kayak yang kedua kita kuasai materinya nggak, terus kayak kita udah makan atau belum dan lain sebagainya, karena itu juga sebenarnya bisa jadi ngaruh. Jadi kalau di 1% biasa ada kasus di mana ini ada orang insecure overthinking gitu ya, terus setelah dia olahraga selama 2 minggu berturut-turut ternyata dia jadi gak insecure, gak overthinking lagi. Nah itu makanya perlu diperhatiin tuh
apa kayak si ininya apa namanya pola hidup teman-teman lagi bener atau enggak, karena itu bisa jadi penyebab juga gitu. Sering banget aku menemukan ada klien yang anger manajemennya buruk, ternyata itu karena dia kurang olahraga sama kurang tidur gitu. Jadi bukan karena memang anger emosinya buruk gitu ya, pengelolaan emosinya buruk, tapi karena memang pola hidupnya yang buruk gitu. Jadi kayak coba dilihat dari pola hidupnya, kamu makan tidurnya kayak gimana, suka olahraga atau enggak, karena olahraga bisa ningkat kepedean kita juga. Yang kedua adalah kita udah nyiapin, kita juga bisa coba nyiapin berbagai macam materi atau apa namanya list catatan buat kita sampein. Dan itu memang butuh persiapan, tapi nggak apa-apa, buat awal-awal memang butuh persiapan lebih. Aku juga dulu ketika sambutan gitu ya, dulu kan ketua BEM pasti diminta sambutan gitu. Itu butuh struggle-nya tuh dari pas maba, dulu aku pasti harus nyatet dulu sih banyak gitu untuk pidato atau sambutan. Kalau sekarang ya udah luwes banget, bahkan nggak perlu pakai catatan sama sekali, bisa, aku yakin lah aku bisa sambutan di acara apapun gitu. Jadi kayak, tapi itu butuh proses bertahun-tahun gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa disiapin dulu aja catatannya kalau memang grogi atau nggak pede gitu. Terus yang ketiga, anggap itu sebagai challenge sih. Jadi kayak emang apa sih yang terburuk yang bakal terjadi gitu. Jadi biasanya lingkaran setannya adalah karena kita gagal, kita jadi takut gitu kan. Untuk ngapain sih gue kesini kan orang nggak ada dampaknya juga gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman mikir kayak gitu, coba pikir yang sebaliknya, kayak ya kalau gue ada di sini dan nggak ngaruh pun, emang apa sih yang terburuk yang bakal terjadi? Ya udah juga gitu. Nah jadi coba terapkan kalau di 1% namanya filosofi santuy gitu sih. Jadi jangan lupa untuk santuy, kayak oh ya udah, pun gua gagal ya nggak apa-apa, coba lagi aja nanti. Atau kayak bukan berarti ketika gua diem lagi di meeting atau rapat ini terus dunia bakal jadi berakhir atau gua apa ya bakal diomongin apa gimana, ya enggak juga gitu kan. Justru jadi pembelajaran ketika kita mendekatkan diri kita dengan situasi yang menantang terus-terusan, apalagi buat kita yang ngerasa introvert tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Karena bukan introvert sebenarnya, tapi lebih ke mungkin belum terlatih aja skill komunikasinya gitu sih. Gitu ya kalau jawaban dariku. Buat Royan, aku kembaliin lagi ke MC kali. Terima kasih Mas Evan. Gimana Mas Royan? Apa sudah puas dengan jawabannya? Ya alhamdulillah, terima kasih Mas Fandi atas jawabannya. Udah aku catat ini. Bismillah. Catat. Bismillah. Ya, selanjutnya tadi sepertinya Mas Mujid mau bertanya. Bisa langsung di one mic Mas Mujid. Halo. Halo. Ya, udah kedengeran. Oke. Sebelumnya saya Al-Muzidul Mujahid dari program studi matematika. Saya ingin menanyakan Mas terkait masalah saya sendiri terkait rasa tidak enakan. Ada dalam dua hal. Yang pertama mungkin saat kita sudah membuat jadwal untuk produktif, memulai untuk produktif, ada godaan untuk yang menghancurkan kembali jadwal-jadwal yang telah saya buat. Contohnya mungkin ada tiba-tiba yang meminta untuk minta tolong umpamanya. Ya udah, saya langsung mengiyakan itu, Mas. Nah, itu kan menjadi kelemahan saya karena saya selalu merasa tidak enakan jika menolak permintaan seseorang. Padahal sebenarnya ya saya sudah tidak ada waktu untuk menjadwalkan itu. Atau juga umpamanya saya sudah memulai untuk saya harus produktif nih. Tapi ternyata mungkin ada ajakan-ajakan lain. Bilanglah mungkin ajakan ngumpul, Mas. Nah, itu juga mengganggu jadwal produktif saya, Mas. Nah, itu bagaimana mengatasi rasa tidak enakan itu, Mas. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you banget pertanyaannya dari Mujid ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal gak enakan, itu berhubungan banget sama komunikasi asertif sih. Jadi kayak tipe komunikasi itu ada 4 ya. Secara umum ada 4. Pertama, pasif, gak enakan. Jadi kayak kalau ada orang marahin kita atau ada orang minta tolong ke kita nggak bisa nolak, tapi kita ngebatin dalam hati gitu.
Terus yang kedua, agresif. Ada orang yang jahatin kita jahatin balik gitu. Atau ada orang yang marah ke kita marahin balik. Nah, kalau yang agresif biasanya mereka tukang marah-marah juga gitu. Tapi jadinya malah buruk. Kenapa? Karena masalahnya nggak selesai, malah jadi makin banyak gitu. Kalau yang pasif jadi kita ngebatin, kalau yang agresif dua-duanya ngebatin. Ada juga yang pasif agresif. Gitu. Pasif agresif itu berarti ada orang minta tolong ke kita, terus kita pasif, tapi kita agresif juga, alias ya gue kerjain kayak gitu. Ya, jadi misal mama kita minta kita cuci piring, ya gue kerjain ya, atau kayak misalnya pacar kita marah, ya terserah udah ayo. Kita nurutin kemauan dia secara pasif, tapi kita agresif gitu. Bisa juga pasif agresif itu kita ngegosip di belakang, tapi kalau di depannya nggak berani ngapa-ngapain. Jadi kita pasif tapi kita agresif. Nah, yang satu yang paling bagus, yang satu lagi kan ada 4 ya, adalah komunikasi asertif. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sebenarnya di YouTube 1% itu ada. Tapi kalau saranku, kalau misalnya untuk menolak, misal kita nggak enak menolak, ingat nggak usah nggak enak buat nolak, tapi jangan lupa sopan. Maksudnya gimana? Asertif itu artinya adalah kita menyampaikan perasaan kita dengan jujur, gitu, tanpa menyakiti pihak lawan bicara. Contohnya gimana? Kalau kita diminta kerjain tugas organisasi, terus besok kita ujian, dan ternyata tugas organisasinya bisa ditunda. Apa yang mesti kita lakuin buat nolaknya? Aduh, sorry nih, gue nggak bisa. Kalau maksa lagi, sorry banget, gue nggak bisa, lagi ada urusan lain. Maksa lagi, sorry banget, gue nggak bisa, lagi ada urusan lain. Nah, kalau kita perhatiin dari satu kalimat itu ada satu hal yang nggak ada. Kita nggak nyebut kata elu. Nah, biasanya yang agresif tuh nyebutnya kata elu. Gue nggak bisa nih, lu kok maksa? Nah, itu agresif. Jadi, usahakan hindari kata elu, perbanyak kata gua, perbanyak kata saya. Karena yang mau dikomunikasikan adalah perasaan kita. Pertama tadi ya. Yang kedua ada kata apa? Sorry. Biar apa? Biar sopan, biar gak menyakiti perasaan dia. Yang ketiga, kita juga menyatakan dengan alasan yang clear. Sorry, gue besok lagi ada urusan. Gitu. Urusannya apa? Ya sebenarnya dia nggak perlu tahu sih. Atau bahkan kita bisa ngasih tahu, sorry banget gue lagi ada urusan, gue mau ujian, dan besok nganterin mama misalnya ke rumah sakit. Gitu. Ya, kalau misalnya diulang lagi ya, ulang lagi aja kita kayak gitu. Dan itu sopan, dan itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak usah nggak enak, karena itu memang hak kita untuk nolak. Kecuali kalau misalnya kita diminta oleh, ya dalam konteks tertentu mungkin ada hal yang urgent ya, yang kita harus ngeiyain. Tapi kalau teman-teman ngeiyain terus ya, itu bukan berarti bagus ya, karena teman-teman berarti gak enakan gitu sih. Tapi intinya kayak gitu ya. Ada beberapa catatan tadi, tapi banyak lagi catatannya. Ada masalah body language juga ngaruh, ada masalah tatapan mata juga ngaruh, dan lain sebagainya. Itu dipelajarinya di kita ya, kalau 1% ada webinarnya komunikasi asertif. Kalau mau lengkap banget, kalau mau yang simple di video YouTube-nya itu ada gitu. Itu gratis juga. Tapi pakai advice yang tadi ada, perbanyak kata gue dibandingkan kata lu. Kenapa? Karena kita nyampein perasaan kita. Jangan lupa pakai sorry gitu ya. Terus kayak sampaikan alasannya dengan clear gitu. Itu udah cukup asertif sih dibandingkan lu kok maksa sih, gue nggak mau gitu. Itu agresif kan. Kalau misal pasif agresif, iya gue kerjain nih, padahal besok gue ada ulangan gitu. Itu kan malah menggerutu ya. Atau ngegosip di belakang itu pasif agresif. Kalau pasif, oke deh gue kerjain. Tapi kita ngebatin, ulangan kita jelek aja besok gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi ingat ada 4 tipe komunikasi dan usahakan teman-teman terapkan yang asertif. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih buat Mas Mujib dan Mas Evan. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari chat. Yang pertama ada dari Unu dari Prodi Matematika. Saya dalam journaling saya maksimal bisa bertahan di sebulanan. Nah, bagaimana agar tetap konsisten? Journaling utamanya membuat to-do list. Oke, thank you pertanyaannya buat Umu. Sebenarnya kalau ngomongin soal konsistensi, wajar banget kalau habis sebulan kebiasaannya kita rada jenuh gitu dengan kebiasaannya.
Tapi balik lagi ke motivasi awal sih. Jadi kayak kalau menurutku males itu atau apa ya, ketika kebiasaan kita pengen ngebangun kebiasaan, terus kita tiba-tiba males, ada dua hal sih yang bisa jadi masalah tuh. Pertama, ini dari teori yang aku baca ya. Pertama tuh motivasi. Motivasinya berarti belum sekuat itu, alias itu kayaknya nggak nyambung sama tujuan kita. Misalnya kita pengen journaling for the sake of journaling doang, tanpa kita mikirin sebenarnya 10 tahun ke depan kita mau ngapain. Gitu. Contohnya gini, misalnya gue pengen jadi artis gitu, terus gue pengen bikin kebiasaan meditasi. Nggak ada korelasinya tujuan hidup gue sama si meditasi ini. Sama juga, misal mungkin pengen jadi apa gitu ya. Journaling ini nggak relate sama tujuan besarnya. Dan jadinya motivasinya nggak sekuat itu. Itu wajar. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya wajar banget ya. Tapi kalau misalnya sesuai, terus kayak tetap enggak kok gue pengen jadi orang yang oke dan lain sebagainya, dan journaling ngebantu. Nah berarti masalahnya di yang kedua, yaitu terkait repetisi. Kalau pertama kan motivasi, yang kedua repetisi. Repetisi itu artinya ya kita ngulang-ngulang terus hal yang sama terus-terusan, jadinya jenuh gitu. Kayaknya sih bisa jadi jenuh ya. Nah kalau misalnya jenuh, berarti yang harus dilakuin adalah coba lakuin variasi kegiatan journalingnya. Contohnya mungkin kalau sebelumnya journaling gitu aja terus ya setiap hari, kita coba variasiin dengan misalnya beli buku jurnal yang baru gitu ya, di mana ya, mungkin di Ruby kali ada tokonya, atau di manapun itu, kayak coba apa sih, coba teman-teman beli buku yang baru biar lucu gitu misalnya gitu ya, atau coba teman-teman pakai metode jurnal yang baru gitu biar nggak berulang-ulang terus, karena biasanya kalau apalagi pandemi gitu ya, yang biasanya bikin orang bosen atau jenuh dengan pekerjaan atau apanya adalah repetisi sih. Jadi ada dua ya, entah motivasi atau repetisi. Kalau motivasi berarti harus dikaitkan sama si tujuan utama teman-teman. Kalau belum punya tujuan utama, wah itu wajar banget kalau misalnya motivasinya uring-uringan gitu. Itu sih. Itu yang dari yang aku pelajari ya. Tapi bisa jadi ada alasan lain kalau teman-teman mau sharing atau gimana ya silakan. Itu sih. Mungkin aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih Mas Evan. Gimana Umu? Apa udah mendapat jawabannya? Oke, sudah. Terima kasih. Ya Mas Evan, ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Indra dari Prodi Matematika. Dia bertanya bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika awal kita menemukan circle. Nah, kita merasa bahwa circle ini tuh kita banget gitu. Tapi ternyata setelah beberapa bulan ke depan gitu kita merasa salah dan kita merasa ini bukan circle gua banget gitu. Terus apa saya harus keluar dari circle mereka gitu? Keluar sebenarnya tergantung ya. Thank you banget pertanyaannya Indra. Ini umum banget sih terjadi di mahasiswa. Aku juga pernah merasakan hal ini. Yang aku lakukan ya eventually keluar. Tapi kan keluar juga nggak perlu yang nggak langsung yang kita keluar dari grup terus nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi lebih ke ya keluar pelan-pelan aja. Kayak misalnya yang awalnya sering nongkrong sehari sekali, jadi seminggu sekali. Jadi 2 hari sekali, terus habis itu 3 hari sekali, sampai akhirnya seminggu sekali, terus ya udah kita jalani kehidupan dengan circle yang baru sih, gitu. Apakah saya harus keluar ya keluar aja kalau memang pengen ya. Tapi ingat keluar itu bisa juga tidak dengan cara yang agresif, gitu. Jadi bisa dengan cara yang tadi aktif, alias tidak menyakiti orang lain dan nggak bikin masalah baru juga. Nggak kayak kita tiba-tiba out group gitu. Misalnya di ngechat gitu, kalian bangsat gitu, gue keluar gitu kan. Nggak kayak gitu juga kan keluar, tapi kayak ya udah pelan-pelan aja gitu. Gitu, santai aja. Nggak perlu nggak perlu terlalu dipikirin. Jadi kayak yang penting di plan aja, oke, dalam 3 bulan kayaknya gue bakal meminimalisir interaksi. Gue mungkin bakal coba meningkatkan interaksi dengan circle gue yang lain gitu. Jadi kayak gitu sih. Gak masalah kok untuk keluar, kayak itu hak lu juga sih, apalagi kalau toxic ya, atau kayak
ya justru apalagi kalau toksik ya, kalau toksik sih aku sarankan keluar segera gitu. Tapi again tadi keluar itu bukan berarti tiba-tiba keluar udah aja nggak berhubungan dalam sehari udah hilang, nggak kayak gitu juga kan, gitu sih. Perlahan-lahan aja kalau memang ada keraguan-raguan gitu ya, gitu. Mungkin dariku itu ya buat Indra. Oke, makasih. Ya, kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari Nikma, Prodi Matematika. Katanya bagaimana caranya mengurangi tingkat kecemasan yang berlebihan dalam melalui suatu hal. Oke, thank you Nikma. Untuk memulai suatu hal, kecemasan yang untuk ngurangin kecemasannya, coba dicatat dulu apa yang bikin cemasnya, coba dituliskan si kecemasannya, dan yang paling efektif sih kalau dari riset ya sampai sekarang itu ceritain kecemasannya ke orang lain gitu. Jadi pilih orang yang tepat buat nyeritain kecemasan kita dalam memulai suatu hal. Kalau misalnya bingung nyari teman yang tepat, ya coba ke mungkin ada peer counselor ya yang gratis, entah itu di kampus teman-teman atau di mana. Kalau misalnya saranku sih, tapi kayaknya yang terbaik ke mentor cerita. Tapi kalau misalnya belum punya uang atau belum punya waktu, coba catat dulu aja, lakukan relaksasi gitu ya, tarik nafas yang dalam, terus kayak coba catat masalahnya apa aja. Kalau bisa curhat ke temen, apalagi ke mentor, sorry, mau bersin. Bagus banget, mendingan curhat ke mentor atau ke teman sih, gitu. Jadi biasanya kalau cemas ya curhatin aja, gitu sih. Dan jangan lupa pakai metode relaksasi ya, tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, keluarin 8 detik, kayak gitu-gitu sih. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, keluarin 4 detik, tarik lagi, kayak gitu-gitu sih. Itu bakal ngurangin anxiety gitu. Dan jangan lupa yang tadi pola hidup harus baik. Kalau misalnya lu cemas, terus kayak lu tidurnya nggak cukup gitu ya, lu tidur cuma 4 jam ya wajar banget. Karena hormon di otak lu jadi imbalance gitu. Dan akan mudah marah, akan mudah cemas gitu. Ya sama aja kalau lu lagi lapar, lu pasti bakal mudah marah kan. Ya itu sebenarnya karena hormon di otak lu lagi nggak seimbang tuh. Gitu ya. Atau kalau kekenyangan kita biasanya jadi kenyang bodoh gitu ya, lapar marah-marah gitu. Ya wajar karena memang otak kita mengeluarkan hormon tertentu ketika kita kenyang, ketika kita ketika kita lagi ketika kita lagi bukan hanya ketika kenyang tapi juga ketika kita lagi lapar gitu. Makanya ketika waktu itu kan gue dapat klien yang anger management-nya kurang oke. Anger management kan dia kurang oke, dan kayak dari anger management kurang oke, ternyata gue ngelihat bahwa dia tuh masalahnya tuh adalah kurang olahraga gitu, kurang gerak, sama makannya kebanyakan, tidurnya dikit. Ya iya marah-marah gitu, sampai mecah-mecahin barang gitu. Terus akhirnya gue minta tuh buat dia untuk pola hidupnya yang baik gitu kan, makan yang benar, tidur yang benar, olahraga yang benar. 2 minggu kelar masalahnya gitu. Ternyata gara-gara masalah itu sih gitu. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Ini ada pertanyaan terakhir dari Nabil dari Prodi Matematika. Saya punya teman yang antisosialnya sudah akut sekali. Sebagai teman, saya ingin mengajaknya keluar untuk bersosialisasi dan bermain. Karena saya kasihan sama dia, tapi lama-kelamaan yang ada justru saya malah jengkel dengan sifat yang dia miliki. Karena selalu menolak dan cuek akan ajakan saya. Bagaimana menurut Mas Evan akan hal ini? Dan saran Mas Evan bagaimana? Terima kasih. Oke. Thank you banget pertanyaannya dari Nabil, ini menarik sih. Jadi intinya punya temen yang kayaknya ada gejala depresi mungkin ya, kayak atau gejala kayak lagi ada masalah gitu kan. Kasihan, terus kita ngajak keluar dan main gitu. Tapi lama-kelamaan malah jengkel. Itu sebenarnya wajar ya kalau teman-teman jengkel ya. Jadi teman-teman jangan nyalahin dia atau nyalahin diri sendiri gitu ya. Buat Nabil, jadi jangan nyalahin diri sendiri maupun nyalahin dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia nggak mau, ya kita jangan baper juga gitu, karena memang mungkin dia lagi ada masalah gitu kan. Nah yang harus kita lakuin adalah pastiin kalau kita bisa nemenin dia
gitu. Maksudnya nemenin dia adalah I will be there for you gitu. Jadi sebenarnya yang penting dalam menangani curhat orang itu dibandingkan kita ngasih saran atau ngasih solusi, ayo lu jalan biar sehat mental cuy gitu, atau ayo lu olahraga gitu. Biasanya kalau saran dari teman bakal mental gitu dibandingkan saran dari psikolog atau mentor. Kenapa? Karena ya dari teman mungkin dia mikirnya gitu kan. Nah, tapi yang harus teman lakuin kalau menurutku pribadi, dan memang ini dari teori juga, kalau misalnya teman-teman ikut basic mental health training di 1% tuh ada cara jadi teman curhat yang baik. Yang perlu teman-teman lakuin dibandingkan ngasih solusi, ngasih saran, karena biasanya mental dan teman-teman akan ngebatin juga, seperti kasus ini yang Nabil ya. Mendingan teman-teman coba bilang, bro kalau misalnya lagi ada masalah ke gua aja gitu. Dan jangan berhenti ngajak dia main sih kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena itu sih, karena yang dia butuhkan adalah teman ketika cerita. Mungkin sekarang belum nyaman untuk cerita, tapi kayak yang dia butuhin adalah teman sih gitu untuk mendengarkan ceritanya. Jadi dan bisa jadi Nabil itu satu-satunya temannya juga mungkin ya. Kalau dia mungkin sikapnya kayak gitu. Dan bayangin kalau kita sikapnya kayak gitu, dan itu bukan kehendak kita untuk jadi, mungkin di sini disebutnya ansos kali ya. Sebenarnya bukan ansos sih, lebih ke kayak malas berinteraksi gitu sih, malas berinteraksi karena entah apa sebabnya. Bayangin kalau kita malas berinteraksi kayak gitu, terus semua orang ninggalin kita dan gak ada yang ngajak kita main lagi gitu. Atau orang malah marahin kita, mungkin kita malah jadi makin negatif gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya dia belum nyaman cerita, kita bilangnya, lu kalau ada apa-apa kontak gue aja gitu sih. Cukup kasih assurance kayak gitu, itu udah cukup sebenarnya. Lu udah jadi teman yang baik gitu. Dan kalau misalnya diajak terus dia nggak mau, jangan dipaksa. Kita jangan baper kalau dia nggak mau gitu. Karena itu hak dia untuk nolak again. Kalaupun dia nolak dengan buruk ya nggak apa-apa, maklumi aja, namanya juga mungkin orang yang lagi ada masalah gitu. Tapi kita kasih assurance, bro, lu tuh sebenarnya misalnya kalau dia agak sopan, bro, lu tuh sebenarnya, gue tuh sebenarnya ngerasa sedih cuy, lu kayak gini gitu. Nah itu kan asertif ya, dibandingkan lu tuh kok nyebelin banget sih nolak mulu gitu. Nah ini part of assertive communication. Kita nyampein perasaan kita dengan gue tuh ngerasa sedih bro, gitu. Kalau misalnya lu kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya lu ada masalah, ya udah nanti kalau ada apa-apa cerita ke gue. Enak kan gitu, kayak bikin nyaman gitu kan kalau ada orang yang bilang kayak gitu dan nggak maksa kita juga gitu sih. Dan itu yang orang butuhkan sebenarnya, teman yang bilang kayak gitu. Instead of kita jadi judgmental, perbanyak kata lu gitu ya, yang tadi jadi cenderung agresif, tapi malah jadinya mungkin kurang baik nanti buat dia, karena dia akan jadi ngebatin gitu. Apalagi pasif agresif, nanti kitanya ngebatin, dianya ngebatin juga. Ini kayak komunikasi asertif ya satu, yang kedua pelajari cara untuk jadi teman curhat yang baik. Yang tadi dengan kasih assurance, lu kalau butuh apa-apa cerita ke gua, telepon gua aja gitu sih. Ya, terima kasih Mas Evan. Berhubung waktu, mungkin pertanyaan kita cukupkan. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin bisa langsung ke Instagram dari 1% official ya Mas? Atau gimana? Ya, bisa. Instagram satu. Bisa. Website. Ada WA-nya juga. Buat teman-teman yang masih banyak ingin dikonsultasikan, bisa langsung ke Instagram 1% official, atau bisa juga ke YouTube-nya dengan melalui kolom komentar 1% Indonesian Life School. Dan mau mengingatkan buat teman-teman untuk mengisi presensi, dan juga kita sudah meng-share tes psikotesnya ada di grup peserta dari WKMM. Ya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Evan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa bermanfaat pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup, Mas Evan ada closing statement buat kita semua. Oke, pertama-tama mau saya thanks juga dulu kepada teman-teman dari Himatika Wade yang udah mengundang.
Dan thank you juga buat teman-teman yang udah bertanya maupun udah menyimak dari awal sampai akhir. Aku berharap semoga teman-teman dapat insight ya dari materi yang ada kali ini, dan semoga teman-teman dapat pelajaran meskipun sedikit ya, meskipun cuma 1% lebih baik dari sebelumnya, ya nggak apa-apa. At least teman-teman dapat, semoga teman-teman dapat insight sedikit. Dan aku mau ngucapin semangat ya buat kuliahnya, semangat juga buat organisasinya, dan semangat meskipun sekarang lagi pandemi, lagi banyak bencana ya, kalau kata Pak Gita Wirjawan, ekonomi kita akan semakin memburuk, supply demand bakal semakin memburuk, tapi nggak apa-apa, kita harusnya bisa strong together gitu ya, karena kita sama-sama warga Indonesia gitu kan. Nanti teman-teman jangan lupa aja sih untuk saling support satu sama lain kalau masing-masing ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu sih, secara ekonomi maupun ya secara sosial yang tadi gitu. Karena bagus banget kalau teman-teman ini udah punya kepekaan sosial sama teman-temannya yang lain kayak Nabil gitu ya, dan semoga itu bisa terus berlangsung, dan semoga itu bisa terus meningkat sih seiring dengan waktu, supaya nanti ya teman-teman ya sama kayak yang aku bilang tadi, kita nggak pernah belajar hal-hal kayak gini di sekolah gitu ya. Jadi teman-teman PR-nya adalah harus belajar sendiri ya, atau belajar dari platform ya semacam 1% ini gitu, untuk ya bisa belajar soal dalam tanda kutip kehidupan gitu sih. Mungkin sekian dariku, ya akhir kata itu ya, semoga teman-teman bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, gitu aja sih. Aku kembalikan ke MC ya. Terima kasih tim dari Himatika UAD ya. Terima kasih Mas Evan. Ya buat teman-teman, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku MC ingin mengucapkan maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Kurang lebih sekian acara dari hari ini. Intinya jangan lupa selalu meningkatkan 1% pada diri kita setiap harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi dan tes psikotesnya ada di grup ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.